Assalamualaikum Duma Friends. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi nih di Duma Talk, diskusi milenial asik dan inspiratif bareng My Duma dan influencer ternama Indonesia. Wah, kita udah lama nih nggak ketemu di Duma Talk. Nah, ini kita mau Duma Talk lagi setelah sekian lama nih, kangen banget nih. Hai semuanya, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Duma Talk nih. Nah, kali ini kita bakal bahas yang spesial-spesial lagi. Tentunya kita bakal sharing-sharing lagi. Nah, tentunya aku nggak bakal ngomong sendirian, pasti bakal ada influencer ternama. Dan kali ini influencernya spesial banget. Oh ya, sebelum pembukaan aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Halo, nama aku Arindi yang akan nemenin kalian kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dan hari ini ada tema spesial nih. Ada pada tahu belum temanya apa? Insya Allah aku spoiling aja ya. Nah, hari ini insya Allah temanya adalah untukmu untuk teristimewa. Wah, kalau ngomongin yang teristimewa kayaknya asik banget nih. Kadang-kadang siapa nih yang terbenak di pikiran kalian? Mungkin ada yang mungkin bilang orang tua, Kak, orang tua istimewa nih. Ada yang mungkin teman dan sebagainya. Nah, kita bakal ngulik nih tentang apa sih makna istimewa dan apapun itu dari sisi narasumber kita kali ini. Insya Allah hari ini aku bakal ditemenin sama influencer ternama Indonesia. Ya udah gak usah banyak basi-basi lagi, kita langsung undang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih aku sambil coba masukin ya. Aku coba invite narasumber kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa cepat keterima. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semoga bisa langsung sharing-sharing bareng. Bismillah. Hai semuanya. Assalamualaikum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wait, Waalaikumsalam. kuliah, bentar dong, kuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Oke. Baru selesai. Dari tadi aku kuliah. Oh, jadi kamu lagi kuliah nih. Iya, lagi kuliah, Kak. Oke. Ini suaraku kedengeran nggak? Aman. Suaraku gimana? Aman, aman, Aman aman. juga? Oke, Jelas banget. nice. Ini Ah, lagi di mana nih, Kak? Lagi di kos atau lagi di mana? Lagi di rumah? lagi di kos. Lagi di kos ya? Sekarang, gitu. Mau dikasih judulnya nggak di bawah? Temanya apa Oh, gitu? oke. Oke. Aku bakal tulis nih temanya, Bu. Tapi Terus nanti langsung di... kita bakal ngobrol banyak nih tentang Aman? tema kali ini. Aman. Boleh ya? Boleh. Where is my... Oke. Aku sambil tulis Gimana? dulu ya, Kak ya. Oke. Nah, Mana? Kak, ini aku dapin nih. Kakak pertama kali ikut Duma Talk ya? Iya, Iya. Udah pada tahu belum apa sih Duma Talk itu? Dumatok ya, Dumatok. Duma Talk. Gimana? Talk ya. Coba. Jadi Duma Hmm. Jadi Duma Talk itu adalah sarana yang disediakan sama My Duma buat sharing-sharing bareng buat dari sudut pandang influencer ternama. Jadi kita bikin tema, nanti kita bisa sharing-sharing bareng tuh tentang tema itu dan nanti dikaji dari sisi narasumber tentunya. Jadi nanti Oke, kita bakal sharing-sharing bebas aja. sharing-sharing bebas apapun ya.
Tentang tema dong tentunya. Kakak nanti yang nanya, aku tinggal jawab aja. Oke, 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 oke. Jadi, Iya benar, 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 benar. gak apa-apa. Yuk, Oke, mulai. ini kayaknya udah pada tahu Kak Husen nih, semuanya udah pada ngomongin Kak Husen, tapi kayaknya followers My Duma ada yang belum tahu nih Kak. Boleh perkenalan dulu dan sapa-sapa sama Duma Friends nggak? Kita biasanya manggilnya Duma Sama Friends. saya. Oke, sebelumnya Iya, perkenalkan nama silahkan. sebelumnya perkenalkan nama saya Husen. Saya dari Bangkalan, ya Bangkalan Madura. Kebetulan sekarang saya tinggal di Surabaya untuk sementara waktu. So, saya adalah seorang influencer yang bergerak di bidang dakwah. Saya gak berani bilang bahwasanya saya adalah seorang pendakwah dan sebagainya, tapi lebih ke influencer yang kebetulan bergerak di bidang dakwah. Jadi hari ini Masya saya diundang Allah. Maiduma ID untuk ngebicarain beberapa hal yang sepertinya setelah saya baca-baca temanya itu perlu banget buat dibahas. Benar, oke. Nah, buat kalian nih semuanya tentunya pada gak sabar nih, apa sih Kak untuk muter istimewa? Nah, kadang-kadang nih kalau kita apalagi yang masih muda, biasanya kalau bicara yang istimewa tuh pasti seputar apa? Pacar, atau Pacar, gebetan, atau doi. Nah, padahal ada yang lebih istimewa lagi nih, orang yang lebih deket lagi sama kita, yang bahkan mungkin setiap hari sama kita ketemu, tapi kita nggak ngelihat nih. Kita kita nggak ngubris orangnya. Nah, kita bakal bahas tentang orang teristimewa itu. Ada yang punya gambaran nggak? Kira-kira kita bakal bahas siapa nih? Kak Husen mungkin orang udah punya gambaran? istimewa. Bener. Untuk saya manusia ya orang tua. Oke, 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 Orang oke. Untuk teristimewa adalah orang tua. Bener, 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 bener. Bener banget. Jadi kalau semua main buat kalian yang tiba-tiba bilang untuk teristimewa siapa? Mungkin ada yang bilang member BTS, jangan ya, bukan ya. jangan jangan jangan. Jangan ya, jangan ya. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar nih Kak, pada kepo untuk bahas selanjutnya. Gimana kalau kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya? Aman Boleh? aman aman. Langsung Oke. aman. Oke, langsung. Nih Kak, aku mau nanya sama Kakak. Menurut Kakak nih, kan kita tadi Kakak spoiler nih. Definisi untuk teristimewa menurut Kakak katanya tadi Kakak orang tua. Nah, menurut Orang Kakak tua. sendiri orang tua tuh apa sih? Orang tua itu hakikatnya itu ya, selain daripada orang tua yang memang melahirkan kita, selain daripada orang tua yang benar-benar mendidik kita, mereka itu seakan-akan jalan surganya kita. Bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita, maka seperti itu juga bagaimana cara kita memperlakukan jalan menuju surga kita. Kalau kita durhaka sama mereka, bisa jadi surga tidak akan pernah kita dapatkan. Kalau misal kita baik-baik sama mereka, surga itu insya Allah atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala itu dimudahkan untuk kita. Gitu. Kalau ada yang Bener bilang bahwasanya banget orang, tuh. Ah. bagi saya agak sekedar malaikat, lebih daripada itu. Wah, jadi orang tua nih bisa dibilang sangat penting banget ya Kak ya? Banget, banget, banget. Banget, 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 banget. Oke, nih lanjut nih Kak. Kalau seumpamanya dari menurut Kakak itu hal apa sih yang paling buat Kakak, wah ini nih hal istimewa banget nih dari orang tuaku. Jadi kalau menurut Kakak, kan setiap orang tuh pasti kadang-kadang ya ada yang pernah, orang tua kamu mah enak nggak kayak gini, orang tua kamu mah enak nggak kayak gini. Nah daripada instan kita membandingkan yang jelek, nah menurut Kakak sendiri ada nggak hal istimewa yang menurut Kakak ini adalah orang tuaku, ini ortu gue banget. Ini maksudnya dalam konteks apa? Kalau misal pertanyaan ini mengarah ke konteks gimana cara orang tua ngedidik saya gitu. Bukan? Boleh, mungkin yang hal boleh juga mungkin dari sisi Kakak yang dari kalau sumpamanya dari tadi Kakak bilang ya untuk pendidikan, orang tua Kakak sangat membentuk Kakak yang sekarang bisa jadi. Dan karena di sini konteksnya luas banget ya. Apapun yang mungkin menurut Kakak ini adalah yang paling istimewa dari orang tuaku dan aku bangga karena mereka. Hal yang paling bikin saya merasa bahwasanya orang tua saya itu sangatlah istimewa adalah bukan lebih ke bagaimana orang tua itu memperlakukan anak-anaknya, bukan lebih ke sana. Ya, itu saya menganggap itu adalah hal yang istimewa. Itu privilege yang kebetulan saya punya. Tapi saya lebih melihat ke gimana cara orang tua saya itu menjaga ibadahnya, menjaga kualitas ibadahnya. Itu yang selalu saya pikirkan. Jadi ketika saya ngelihat
ada orang yang lakuin ibadah ini, yang kebetulan abi saya atau umi saya juga sedang istiqomah dalam ibadah itu, biasanya saya ngerasa bosan, oh ini orang tua gue banget nih, gitu bahasanya. Ih, ini orang tua Masya gue banget. Allah. Senang gitu ketika ngelihat orang tua kita beribadah sama Allah. Dulu waktu masih kecil, saya itu sebenarnya ketika orang tua saya lagi ibadah, saya ngerasa takut dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena ketika habis saya lagi fokus ibadah gitu, rasanya tuh kayak ya gak bisa bercanda, gak bisa bercanda-bercanda, gak bisa apa. Ternyata yang salah cuma dari mindset saya. Justru ketika saya ngelihat mereka sedang dalam proses ibadahnya, itu malah bikin rumah yang saya duduki, rumah yang saya tempati, itu jadi tempat yang Masya Allah, Tabarakallah, jauh lebih indah daripada sebelumnya. Gitu. Masya Allah. Nah, kalau tadi nih kakak kan udah kayak ngasih uh, pemandangan kakak tentang gimana spesialnya orang tua kakak. Nah, kalau dikaji dari sisi anak nih kak, kira-kira ada nggak sih kewajiban yang seharusnya kita tuh lakuin sama orang tua? Kadang pun kita tuh kayak gini ya, mohon maaf nih kak, aku udah nolongin orang tua dari tadi, bantuin orang tua dari tadi, tapi masih aja dimarahin, bilangnya nggak kerja gitu. Aku lagi Hmm. main HP bentar, duduk-duduk main HP terus, padahal aku dari tadi bantuin. Nah, ada nggak sih kak sebenarnya kewajiban kita yang sebagai anak tuh harus dilakuin buat orang tua? Oke, first of all, ada hak, Hmm, ada kewajiban. Kita semua tahu itu kan. Hak adalah benar. sesuatu yang kan, sedangkan kewajiban adalah hal yang sifatnya harus kita berikan. Dan hakikatnya antara hak dan kewajiban, ya hakikatnya ini menurut perspektif saya, itu sebenarnya gak ada buk. Mungkin dari sisi kemanusiaan kita bilang bahwasannya, oke, saya kalau saya dapat hak saya, baru saya laksanakan kewajiban saya. Tetapi dalam perspektif saya bahwasanya antara hak dan kewajiban itu bukanlah hal yang bisa disamakan, makanya dibedakan. Jadi ketika saya tidak mendapatkan hak saya, bukan berarti kewajiban itu lantas hilang dari saya. Walaupun di kerjaannya mungkin sedikit lebih gak ikhlas, mungkin bagi sebagian orang, mungkin termasuk saya. Jadi, atau bahkan bukan berarti ketika saya tidak melakukan kewajiban saya, lantas saya tidak berhak, tidak punya hak atas diri saya sendiri. Jadi hakikatnya, antara hak dan kewajiban adalah dua hal yang harusnya kita dapatkan setiap manusia, tapi kebanyakan orang-orang itu justru kayak dapatnya cuma salah satunya. Ya minimal kalau Anda gak dapat hak Anda melaksanakan kewajiban Anda. Dan perlu teman-teman sekalian ingat, bahwasannya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua itu tidak terikat pada unsur balas budi. Banyak di antara kita yang menganggap bahwasannya, kenapa sih, sama seperti penjelasan kakak tadi, eh, kenapa sih orang tua aku ninggalin aku? Masa aku harus berbakti? Ya tetap harus berbakti. Sebab engkau berbakti bukan sebagai bentuk balas budi. Saya tahu, mungkin di hati teman-teman sekalian, atau mungkin apabila Rasulullah SAW kejadian itu menimpa saya juga bakalan ada perasaan-perasaan kesal. Tapi lakukanlah itu bukan untuk orang tua. Kalau kamu ngelakuin itu untuk orang tua, kecewa. Sebab orang tua gak akan pernah sempurna. Kecewa banget. Orang tua itu pasti bakalan ngecewain kalau kita mengharap balas ngelakuin segala sesuatu ini karena orang tua atau ngelakuin segala sesuatu ini sebagai unsur balas budi terhadap orang tua. Bukan, bukan. Kita selama ini berbakti kepada orang tua itu karena Allah yang memerintahkan. Karena Nabiullah Muhammad atas firman Allah Tabaraka wa taala yang menyuruh kita. Bukan karena sebagai unsur balas budi. Ke sana arahnya. Ah, benar. Tuh. Jinget ya Duma Friends ya. Nah ini berkaitan banget nih Kak sama pertanyaanku yang nomor 3. Kalau dari realita ya Kak ya, dari yang zaman sekarang nih, milenial sekarang nih Kak, kadang-kadang kan ada tuh yang kayak gengsi tuh sama orang tua. Karena mungkin dinilai dari sekarang mungkin anaknya banyak yang pingin habis gitu, tapi kebetulan orang tuanya mungkin membuat mereka berpikiran bahwa kalau aku nunjukin orang tua aku nanti orang lain nggak mikir aku keren, nggak mikir aku sebagainya. Nah menurut kakak nih gimana nih nanggepin realita yang mungkin sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi juga kita nggak bisa tutup mata sama masalah yang kayak gini nih kak. Realitanya banyak, Kak, bukan realita tidak. Ya Real, mungkin ada sebagian mikir enggak kok enggak kayak gitu ya, itu sebagian ya, mungkin karena ruang lingkup aja ya, tapi kalau ruang dinilai sih banyak sekarang sih, apalagi sekarang zaman sosial media semua pingin terkenal dan sebagainya. ya akhirnya orang tua tutupin kan ya, benar. Jadi hakikatnya Benar.
orang tua ditutup-tutupin, apalagi sesuai dengan pembahasan tadi kan ada orang tua yang ditutup-tutupin, kayak saya sendiri tutup umi saya karena saya gak mau umi Hmm? saya dilihat banyak netizen. Kalau abi saya atau saudara-saudara saya atau mungkin kakek saya apabila masih hidup, bakalan saya tampilkan. Saya gak malu. Jadi ujung-ujungnya menutupi mereka karena apa? Karena tujuan apa? Gitu bahasanya. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, kalau misal kita menutupi orang tua itu cuma didasarkan dengan rasa malu, ya sudah. Secara tidak langsung anda bilang bahwasanya Anda malu menampakkan surga Anda di hadapan orang banyak. Dan saya yakin buat teman-teman sekalian yang masih ada perasaan-perasaan seperti itu, ya, yang masih ada perasaan-perasaan seperti itu, ketahuilah, gak mungkin ada society yang bakal menghina kamu cuma gara-gara kamu berbakti sama orang tua. Mungkin ada satu dua, tetapi kenapa kita harus melihat satu dua dibandingkan 1.000 orang? Kalau yang kamu harapkan adalah pujian, atau yang kamu harapkan adalah biar gak dihina, justru ketika kamu menunjukkan baktimu, kamu gak malu dengan keberadaan orang tua kamu, yang ada kamu malah makin disukai sama society. Apalagi ini merupakan kriteria yang tepat lah bagi teman-teman yang cari calon istri atau calon suami. Wah, Gak, nih panjang nih ya, ceritanya kayaknya. ya iyalah. Gak mungkin lah ketika mungkin ya kita adalah orang yang mungkin HP-nya bagus, mungkin punya laptop Benar. paling, orang tua kita kebetulan gayanya biasa-biasa aja, menurut standar kita kampungan lah bahasanya. Lalu kita perbakti, kita tuntun, kita cium tangannya, kita bawa, kita bilang ke orang ini orang tua saya. Saya yakin 98% manusia, mungkin cuma 1% atau 2% yang bakal ngejek. Tapi 98 atau 99% yang ada orang-orang itu malah bilang, wih keren banget nih orang, dia berbakti banget sama orang tuanya. Ih keren banget dia gak malu sama orang tuanya. Kalau kamu mendasari diri kamu atas rasa malu, sadari realita yang ada. Gak mungkin di sana ada orang yang bakal ngehina kamu cuma gara-gara kamu itu ngelakuin hal-hal semacam ini. Sama kayak gini, kita ini terlalu terlalu termakan sama ekspektasi kita. Kita terlalu terlalu termakan sama overthinking kita. Kita terlalu termakan sama gengsi kita. Padahal realitanya gak seperti itu. Contoh, ada sekarang saya atau B atau C ya, A, B, C. Saya lagi pakai baju yang anggap aja kurang matching tapi gak parah, gak menonjol gitu. Ih, aku kan mau ke mall. Nanti kalau aku diejek orang gimana? Nanti kalau aku diginin orang gimana? Heh, gak usah kepedean, gak ada yang mau lihat kamu. Itu kan cuma gara-gara ekspektasi kamu aja. Kamu aja yang mikir bosannya. Oh, nanti kalau begini bakalan begini, kalau begini bakalan begini. Gak usah kepedean, di mall gak bakalan ada orang yang fokus sama kamu. Kamu pakai baju bagaimanapun, kecuali kamu artis ya. Kamu mau pakai baju bagaimanapun, asalkan itu masih dalam koridor yang sopan, gak nyeleneh, gak terlalu mencolok, gak bakalan ada orang yang peduli sama kamu. Gak bakalan. Saya yakin gak bakalan ada orang yang peduli sama kamu. Ya sudah. Jadi ketika kamu pakai pakaian bagus atau ketika kamu pakai pakaian yang menurutmu itu kamu suka, pakai pakaian itu karena kamu suka, bukan biar dilihat bagus. Karena kalau kamu tujuannya biar dilihat bagus, gak bakalan ada yang menotis. Yang menotis nih, kalau kalau kamu yang kamu andelin, yang kamu andelin mungkin cuma satu atau dua orang. Palingan yang dia katakan gimana? Wih, bajunya bagus banget. Udah kan? Benar. Apa yang kamu harapkan dari atensi semacam ini? Wih, bajunya bagus banget. Sama. Jadi kita ini perlu perlu sadar realitanya, bukan termakan sama ekspektasi kita. Realitanya ketika kamu memperlakukan orang tua kamu sebaik mungkin, kalau yang kamu takutkan society, walaupun harusnya kita ini memperlakukan orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, tidak malu terhadap keberadaan mereka, bukan dengan tujuan biar dipuji, bukan tujuannya biar kita gak diejek dan sebagainya, tapi tujuannya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu teman-teman tahu realitanya gak kayak gitu. Kalau yang Anda takutkan itu takut mendapatkan cemoohan dari orang lain. Gitu. Oke. Masya Allah, gitu. Tapi itu benar-benar susah loh, Kak. Saya benar-benar, kalau di secara pribadi ya, mungkin karena ada beberapa orang yang society-nya atau gengnya itu
kamu nggak gaul deh kalau kamu sama orang tuamu nggak gaul banget sih, beda sama kita dan sebagainya. Mungkin gara-gara mereka takut nggak nggak mau keluar dari society seperti itu, akhirnya mungkin mereka yang seharusnya pertamanya bangga, mungkin juga bisa jadi ada punya sopan santun yang baik dengan orang tuanya. Mereka jadi malah beralih dan mikir, iya ya orang tuaku kampungan banget, ternyata orang tuaku beda sama anggota gengku yang lain orang tuanya kayak gitu. Nah kalau menurut kamu Husen sendiri nih gimana nih? Itu kan butuh banget ketebalan hati, bener-bener kayak kamu udah tahu ada di kondisi yang mungkin teman-teman yang kurang mendukung atau kelompok toksik lah istilahnya. Kamu harus punya lah kemampuan untuk keluar dari itu. Tapi kadang-kadang ya namanya manusia ya, apalagi sekarang seperti yang saya tadi bilang, media sosial nomor satu sekarang siapapun pingin eksis dan terkenal. Nah, menurut kamu sendiri gimana nih? Nih, gimana ya cara ngomongnya? Ah, Bebas aja kak, bebas. Kita sharing-sharing iya, bebas ini, nggak ada hard feeling di sini. berarti di sini yang tugas pokok utamanya bukan terletak pada kamu, tapi terletak pada lingkungan kamu. Kalau kamu masih bertahan pada lingkungan yang semacam itu, berarti yang salah siapa? Sedangkan diri kita sendiri kontrol atas diri kita masing-masing. Kita kita punya kontrol bahwasannya society kita udah gak sehat, lingkungan kita udah gak sehat banget. Ini semuanya taunya mereka nyakitin mulu, sama kayak yang apa itu yang kemarin rame, nyakitin mulu Hmm. di film 80-an gitu. Ya, Intinya ya. ketika Anda merasa bahwasannya lingkungan Anda yang gak sehat, jangan Anda salahkan lingkungan Anda dulu. Salahkan Anda, salahkan diri sendiri. Loh, kenapa saya malah justru bertahan di tempat yang seperti ini? Maksud saya bukan salahkan kenapa aku miskin ya, kenapa aku gak cocok sama lingkungan ini ya, kenapa begini. Enggak, jangan salahkan itu. Tapi salahkan kenapa Anda ketika sadar bahwasannya ini lingkungan udah gak benar, ini lingkungan gak ada yang support kita masih bertahan. Di situ yang seharusnya kita fokus. Sebelum kita berbicara mengenai orang tua tadi ya. Jadi Iya benar. pemicunya adalah otak kita. Otak kita lah yang menentukan segala macam sesuatu untuk mengendalikan diri kita, apakah kita akan mendekat sama satu lingkungan atau sama satu circle baru, atau kita justru menjauh. Arahnya ke sana. Gitu. Wah, jadi kalau dipikir-pikir nih Kak ya Husen ya, benar-benar untuk menjadi istilahnya memenuhi kewajiban kita sebagai anak nih PR banget nih. Apalagi di musim sekarang sih, di zaman sekarang sih kebetulan. Karena di mana mungkin kalau zaman dulu orang tua kita bisa jadi sama orang tua kita sama nenek kita adabnya sangat bagus dikarenakan tidak ada embel-embel yang seperti sekarang nih, gadget dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang lagi disusah orang tua, bentar mah lagi main HP, bentar mah lagi bikin TikTok nih, bentar mah lagi bikin konten nih. Nah, kayak gitu. Kalau semuanya Kak Husen nih, menurut Kak Husen nih gimana nih kalau dilihat dari realitas sekarang tentang berkata atau enggak atau nanti atau gimana. Nah, itu bener-bener erat banget nih sama kita dan orang tua. Ini nggak bisa ditampik nih, bener-bener hal yang pasti dilakuin hampir sama semua anak. Mungkin kalau boleh jujur, Iya. saya juga pernah sih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita. Sebenarnya kalau dikaitkan antara mengucapkan nanti dan itu beda ya. Oke. Atau perkara-perkara semacam itu lebih ke sifat bantahan. Wait, saya kok Monggo, lagi. monggo, monggo. Bentar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita kalau di dalam Al-Qur'an, kita dilarang untuk mengucapkan. Uf itu kalau sebenarnya gak ada terjemahan khususnya, tapi kalau di Indonesia kita lebih sifatkan ke ih, hal-hal kayak gitu saja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ich. Apa sih? Hal-hal kayak gini kan sering kali terjadi di masyarakat kita. Walaupun pada hakikatnya saya bersyukur banget. Saya gak pernah ngelakuin hal-hal semacam ini ke orang tua. Gak pernah. Saya bahkan bisa berani jamin seumur hidup, insya Allah. Saya gak pernah begini ke Masya orang tua. Allah. Tuh, Apa, catat tuh, teman-teman. Nggak boleh ya. apalagi di depan orang tua.
Gak pernah, gak pernah. Gak pernah, gak pernah. Alhamdulillah, alhamdulillah gak pernah. Jadi, hal-hal semacam ini tuh ketika sudah terlanjur dilakukan, ya, ketika sudah terlanjur dilakukan, bukan berarti itu adalah pintu yang sudah tertutup. Dalam artian, kalau udah pernah dilakukan nggak bisa berubah. Ya bisa dong. Jadi makanya kalau udah sadar dengan pernyataan-pernyataan semacam ini, yang harus kita lakukan ke orang tua apa? Abu ya, Umi, Abi, Umi, Mama, Papa, Baba, Mama, Bapak, atau dengan sebutan apapun yang anda berikan kepada orang tua Anda, bilang, oke, mulai sekarang saya bakalan jaga sikap. Atau kalau emang gengsi buat ngucapin, buat ngomong, Umi, Abu ya, maaf ya. Kalau emang gengsi ngelakuin hal-hal semacam ini, ya sudah, berarti Anda tunjukkan sikap yang jauh lebih baik daripada sikap Anda sebelumnya. Apalagi kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, hal yang harus kita berikan kepada mereka itu adalah doa. Percayalah bahwasanya orang tua kita yang telah meninggal, itu di dalam kuburan, mereka berharap terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Kalau misal kita ngelakuin perkara-perkara baik, apalagi kita kirimkan untuk orang tua kita, maka percayalah bahwasannya mereka mendapatkan angin sejuk dari kita daripada apa yang telah kita perbuat. Namun apabila kita melakukan perbuatan buruk, saya gak bilang mereka juga mendapatkan sisi buruknya, tetapi mereka minimal ya bahasanya itu mendapatkan angin buruk, angin kotor lah dari kita bahasanya. Jadi dalam artian antara yang hidup dan yang mati, wafat, astagfirullah, yang hidup dan yang wafat, usahakan untuk terus berbakti kepada mereka. Belajarlah bagaimana Islam mewajibkan kita untuk memperlakukan orang tua kita dengan sebaik mungkin. Perihal mengucapkan nanti dan nanti. Saya, untuk mengucapkan nanti, semasa saya masih kecil, sering. Tapi dengan nada, bukan dengan nada, nanti, enggak gitu. Tapi dengan nada, Mi, nanti itu ya, nanti itu ya, nanti itu ya. Hakikatnya cuma karena malas dulu. Tapi lama-kelamaan, saya jujur, lama-kelamaan, saya berhasil meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena saya belajar, prosesnya memang sulit untuk meninggalkan kata nanti. Benar. Jadi ketika disuruh berangkat, berangkat, ketika disuruh berangkat, berusaha berangkat gitu. Dalam artian, bukan berarti saya gak pernah buat ngucapin nanti, walaupun dengan bukan dengan nada yang kasar, bukan dengan nada untuk menunjukkan rasa malas, tapi saya bilang nanti sorean ya Umi, nanti sorean ya Abu ya, nanti pagian ya. Walaupun sebenarnya orang tua kita gak suka dengan kata nanti itu, ya dulu saya gak sepeka itu. Lama kelamaan ketika saya sadar, saya ngerasa bahwasannya hal-hal semacam ini sepertinya perlu banget buat ditinggalkan. Hal-hal semacam ini perlu banget untuk kita latih diri kita agar jangan sampai perkara-perkara semacam ini tuh terulang. Dan pasti bisa. Tapi gak mungkin langsung bisa. Pasti Benar. bisa, gak mungkin langsung bisa. Kayak harus ada pemaksaan selama 1 bulan. Contoh, saya 1 bulan ketika Abi atau Umi saya nyuruh-nyuruh saya, minta tolong sama saya langsung berangkat. Paksakan selama 1 bulan itu. Insya Allah di bulan kedua bakalan gak seterpaksa itu. Benar banget. Gitu. Masya Allah. Wih, tuh udah banyak banget tuh ilmu yang didapat dari Kak Husen. Ayo siapa nih yang sering banget bilang kata mungkin atau nanti, atau ada yang bilang mungkin nggak dulu deh Bu atau dan sebagainya. Nah itu insya Allah harus ditinggalkan. Memang benar Hmm. katanya Kak Husen tadi, memang awal emang agak susah. Tapi karena kita kalau sumpah udah tahu itu salah, jadi jangan diulangin pelan-pelan ya. Oh ya Ya. Kak, gimana lanjut pertanyaan selanjutnya nih, boleh? Boleh. Aman, aman, aman. Oke, aman, aman, aman. Mungkin Kakak mau minum dulu, boleh nih, nggak apa-apa. Udah Kayaknya tadi minum. semangat banget nih soalnya. Udah minum ya? Semangat banget Udah. tadi soalnya jawabnya, Masya Allah. Oke, nih Kak, kalau dari ceritanya Kakak tadi tuh bikin aku kepo nih Kak. Menurut Kakak nih, apa sih peran terbesar yang orang tua Kakak lakuin sampai sekarang? Mungkin tadi Kakak tadi awal bilang kalau Kakak dari Bangkalan. Nah, ini kan mungkin kalau sama orang bilang dari Jakarta atau dari kota-kota besar, mungkin orang paham ya Kak ya, tapi kan ini dari daerah gitu. Dan apalagi sekarang bisa dibilang Kakak udah jadi orang yang cukup besar dan cukup punya amanah yang besar juga di masyarakat kan. Nah, menurut Kakak ini, kalau menurut Kakak, kan nggak mungkin nih Kakak jadi yang sekarang tanpa peran orang tua. Nah, ini bisa sharing-sharing nggak sama kita semua?
gini, abi saya itu pada hakikatnya umi saya dulu itu selalu memperbaiki ruh, ruh dalam artian memperbaiki ketika mungkin saya punya problem sama abi, saya nggak pernah ngebantah alhamdulillah. Biasanya larinya ke umi atau umi biasanya suka nenangin nggak, atau bahkan jadi umi tuh antara abi dan umi itu sama-sama punya tugas masing-masing yang saya lihat dari abi dan umi saya. Dan semuanya Masya Allah, Tabarakallah. Saya cinta banget sama mereka berdua. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan orang tua kita-kita semua, bahkan yang nonton ini, dan termasuk kita juga, ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Oke, ya rabbal alamin. abi saya biasanya ketika mendidik saya, ada beberapa hal yang memang ditegaskan. Dan ada beberapa hal yang sifatnya di oke, gak apa-apa kamu gini. Oke, gak apa-apa kamu gini. Oke, gak apa-apa kamu gini. Contoh salah satu yang ditegaskan adalah perkara-perkara agama untuk anak-anaknya. Habisnya tegas. Tegasnya, Masya Allah, tegas banget malah. Ketika mungkin anak-anaknya gak mau ngaji, atau mungkin justru malas-malesan ketika ngaji, atau mungkin apalagi dalam perkara sholat, habisnya itu ketat banget. Ketat banget. Sekarang, ketika saya menyadari antara perbedaan Abi dan Umi itu fokusnya sama hal-hal yang kecil. Sedangkan Abi itu lebih fokus sama hal-hal yang besar. Itu yang saya rasakan. Contoh, ketika saya sekarang udah di kosan ya. Ketika saya sekarang udah di kosan. Umi itu lebih lebih ke Husen, kamu jaga makan ya. Husen, kamu jangan lupa sholatnya. Husen, kamu kalau jaga waktu tidur kamu. Hal-hal sekecil itu yang diperhatikan sama Umi. Kalau Abi itu lebih fokus sama hal-hal yang besar. Bilangnya, Husen, nanti kamu begini-begini. Berarti kamu nanti begini. Kamu nanti kajiannya bikin begini. Kamu bikin begini. Jadi, abis saya itu lebih fokus sama hal-hal yang besar. Maka tentu, keberadaan saya hari ini, itu bukan 100. 90% itu semua atas dasar, dengan izin Allah ya tentunya, melalui perantara orang tua saya. Orang tua saya mendidik saya dengan cara yang tegas. Jadi, bukan dimanja. Anak-anak Abi gak ada yang pernah dimanja. Gak ada, gak ada yang dimanja sama sekali. Dalam artian semuanya mendapatkan sisi tegasnya masing-masing. Abi saya tegas, punya prospek masa depan yang kuat. Abi saya itu ketika mendidik anaknya dalam artian gak dikasih enak-enaknya mulu. Bahkan makanan-makanan yang ada di rumah, abi saya Benar. jangan dikira kalau Husen makannya itu setiap hari KFC, McD atau Wah, waduh. Yang mahal-mahal enggak. gitu ya, Kak ya? Ya Allah, di rumah itu kalau saya sarapan dulu waktu saya berangkat sekolah, seriusan cuma Benar. tempe. Tempe doang. Tempe Tempe, doang. tempe 3 seriusan. Itu nasi pagi-pagi sebelum Hmm. berangkat sekolah. Nasi, terus tempe 3 itu loh. Tiga, 3 tiga iris? 3 iris. Tiga potong? Tempe Tiga potong? Iya. tempe 3 iris, tempe 4 iris. Itu yang dididik sama abi saya. Beras alhamdulillah gak pernah beli sebab ayah abi saya bertani, Hmm. dan saya Jadi bisa sebagai dibilang anak Kak Husen anak petani ya? petani dan kiai. Ah, Oke. Oke, Jadi dilanjut Kak Husen. nah, jadi ketika abi saya dulu ngedidik saya, ini terlepas dari bagaimana cara abi saya ngedidik dalam perkara agama. Abi saya sudah Benar. saya udah ngejelasin gimana cara abi saya ngedidik saya dalam perkara agama. Ada beberapa hal yang ditegaskan. Contoh, saya dulu ketika selesai ngaji pagi, saya langsung nyapu halaman rumah. Teman-teman yang mungkin pernah nonton story saya, di luar daripada konteks apa yang saya pikirkan hari ini, itu halaman rumah saya luas kan? Halaman rumah saya itu kan luas. Apalagi kok di Madura ya, tahu sendiri. Iya, Dan iya. di Madura. Dan Mungkin rumah bisa cerita saya, nih, di Madura gimana Kak? Di Madura gimana nih? Mungkin kan ada yang nggak di tahu nih Madura rumahnya di itu Madura gimana? beda sama kota. Beda Di sama Madura, kota. Madura pedesaan itu setiap ada halamannya, agak luas rumahnya gitu. Lalu antar tetangga itu biasanya ada sekat, kecuali yang tinggal di perumahan ya kalau di kota. Hmm. Lanjut ke pembahasan tadi. Habis selesai ngaji, habis saya itu selalu nyuruh saya buat nyapu halaman yang seluas itu. Dan bertiga. Habis saya, satu santri sama saya. Itu saya laksanakan itu ketika saya masih awal-awal di pertengahan SD, kelas 3 mungkin.
sampai akhir SMP. Baru setelah saya memasuki pendidikan SMA, saya berhenti. Karena abis saya ngelihat saya capek. Abis saya ngelihat saya sekolah, itu kayaknya capek. Terus berangkatnya juga jauh lebih pagi. Tapi seingat saya waktu di awal-awal kelas 10 saya masih banyak-banyak nyapu halaman. Terus habis saya itu ngajak anak-anaknya buat diajak ke sawah. Bahkan sampai hari ini. Abi itu biasanya dalam artian selain sebagai bentuk pekerjaan digunakan untuk mendidik anak-anaknya, biar anak-anaknya tahu gimana rasanya hidup sulit, biar anak-anaknya tahu loh bahwasanya nanti kalau misal kelak menghadapi hal-hal yang di luar daripada ekspektasi kita, kita ngerasa bahwasanya gak kaget. Oh, kok tiba-tiba saya begini? Oh, kok tiba-tiba saya begini? Mungkin teman-teman sering kan saya bikin story, saya lagi bareng saudara-saudara lagi ada di sawah. Itu di sawah kerjanya bukan, oh lihat-lihat pulang. Enggak cuman gitu. Banyak hal-hal yang dilakuin. Apalagi kakak saya nomor 4 itu. Kakak saya nomor 4 itu udah terjun di sawah banget. Kakak saya yang nomor 4 itu udah terjun di sawah banget. Saya di sini udah punya kehidupan saya sendiri. Tapi ketika saya balik, saya pasti akan bergelut lagi di sana. Yaitu bagaimana cara abdi saya itu mendidik saya. Barakallahu fiikum. Wah, jadi mungkin bisa dibilang kalau di luar Kak Husen tuh bisa dibilang agak, oh bukan agak sih, memang terkenal ya, sangat-sangat terkenal. Tapi kalau balik ke rumah menjadi memang anaknya Abi, gak peduli siapa kamu, statusmu apa, kamu harus ngikutin semua peraturan yang ada di rumah. Apa gitu? Atau gimana Kak? Abdi saya bahkan gak peduli sama popularitas saya. Serius. Oh iya? Gak peduli. Serius. Bahkan abdi saya dalam artian gak pernah ngenotis kepopuleran saya. Gak pernah. Umi biasanya. Umi kan cewek lah. Mungkin paham sesama cewek. Husen, itu Benar. kemarin kamu begini. Kalau abdi saya gak pernah. Gak pernah. Seriusan gak pernah. Bahkan seakan-akan saya tetap dari dulu sampai sekarang ya sama. Husen ya Husen gitu. Husen ya Itu Husen. Gak pernah. Abi Kakak nggak tahu? Gak tahu lah. Oh tahu, oke. Tahu. Tapi gak pernah sama sekali ngenotis saya. Husen, kamu sekarang udah terkenal ya begini. Enggak. Gak pernah. Seriusan gak pernah. Dalam artinya sama aja. Husen yang dulu sama yang sekarang. Husen berangkat ke sawah. Husen sana nyapu. Husen gini. Bahkan kemarin itu ketika bulan puasa, 30 hari kemarin. Bahkan sampai hari ke-7. Hari ke-7 lebaran. Akhirnya habit yang dulu yang saya lakukan di SMP itu balik lagi. Saya nyapu lagi satu halaman semuanya. Itu kembali lagi habit-habit semacam itu. Dalam artian habis saya gak ada bedain antara oh ini Husen sekarang udah terkenal berarti Husen begini oh aku bangga banget Husen sekarang terkenal. Enggak, habis saya itu lebih bangga ketika ngelihat anaknya itu punya kemampuan di bidang agama. Habis saya lebih bangga ke sana. Dalam artian nggak peduli Abi itu populer, anak saya populer, anak saya terkenal, anak saya kaya. Bahkan Abi bilang gitu, kalau misal anak saya kaya tapi dia gak alim, dia gak bisa ngaji, saya gak suka anak saya begitu katanya. Yang penting alim, mau jadi serendah apapun di mata orang menurut society, tapi kalau misal dia punya kemampuan di bidang agama, dia alim, maka dia akan dibangga-banggain sama Abi. FYI, sebenarnya saya di antara saudara-saudara saya yang paling pendidikan agamanya paling itu sih, paling minim. Paling minim. Masya Allah, kayak Kak Husen ini paling minim ya? Waduh, Kalau gimana dibandingkan abang-abangnya ya? kalau dibandingkan sama saudara-saudara saya, iya, saya yang paling nggak tahu, yang paling bahasanya paling jahil di antara saudara-saudara saya. Makanya masih ngaji-ngaji sama kakak ketika bingung-bingung sama hukum atau bingung sama bahasa, saya biasanya nanya selalu kakak. Kakak itu selalu hadir buat jadi counter konten saya. Kalau misalnya ada konten saya yang agak nyeleneh, kakak saya pasti langsung ngirim ke saya. Husen, kamu kenapa bilang begini? Harusnya tuh begini. Oh, langsung tak hapus gitu. Jadi yang kontrol saya itu bukan Abi saya gak paham sosmed, gak paham Instagram, gak paham apa, gak punya dunia ke sana. Palingan buka WhatsApp. Bahkan WhatsAppnya pun jarang banget dibuka. Ketika saya waktu itu saya mau WhatsApp, kenapa gak dibales-bales? Ternyata 2 minggu gak punya paketan. Kata Abi, biarin kalau saya punya paketan, gak ngaji katanya. Gitu dalam artian benar-benar Masya itu Allah. gak peduli sama dunia persosmedan dan sebagainya. Wah,
Beda banget ya sama anak zaman sekarang, nggak punya paketan setengah hari aja udah kayak meriang rasanya. Iyalah kita dulu. Beda ya, aduh, Masya Allah. Nah, ini Kak, mungkin kita sharing-sharing lagi tentang aku ada satu pertanyaan nih. Ini bisa jadi buat tips juga buat, karena kita kan insya Allah nanti cepat atau lambat pasti bakal jadi orang tua. Mungkin ada yang followers dan viewers dari kita juga udah yang jadi orang tua nih. Nah, kalau dari caranya orang tua kakak mendidik kakak ini kan bisa dibilang sangat-sangat berbeda banget ya. Memang tiap orang punya cara sendiri-sendiri. Tapi ada nggak sih kak yang bikin kakak kayaknya aku nanti ketika aku punya anak, ketika aku menjadi orang tua, aku harus mendidik anakku seperti ini. Aku harus mendidik dengan cara yang seperti ini. Kalau menurut Kak Husen ada nggak? Kira-kira bagi-bagi tips dong. Kita kan juga mau nih. Insya Allah bareng-bareng Gini, bisa jadi orang alim. gini, begini, saya gak bilang saya alim. Cuman Oke, oke, oke. prospek ada. Tapi belum ngerasain. Maka saya gak, Oh, oke, oke. mungkin teori saya bilang begini, nanti saya kalau punya anak begini-begini. Tapi prakteknya pasti bakalan beda sama apa yang saya Benar, pikirkan. Itu benar. ketika saya nanya, saya ini sebenarnya tertarik banget sama dunia perparentingan. Bahkan kadang Oh, kajian perparentingan. ah yang saya tonton itu biasanya kayak nonton video-video parenting, tips-tips parenting, entah itu dari ahli agama maupun di luar daripada ahli agama. Saya nontonin mereka. Saya belajar teori-teorinya. Tetapi apakah nanti pas prakteknya akan seperti itu? Saya yakin tidak akan sama. Saya yakin nggak akan sama. Dan saya udah nanya ke orang-orang yang udah punya anak. Saya nanya ke mereka gimana cara mereka ngedidik anak-anak mereka. Kadang saya ngerasa, kok gak ditegesin sih gitu. Kok gak ditegesin sih anaknya. Lalu ketika saya berbicara sama orang tuanya, ternyata begini alasannya. Memang gak bisa terlalu ditegesin. Lalu ketika saya lihat ke sini, kok terlalu tegas sih ke anaknya. Lalu ketika saya berbicara sama orang tuanya, ternyata ini alasannya. Dalam artian, mungkin saya sekarang punya teori. Mungkin sekarang saya punya teori. Tapi ketika nanti saya udah prakteknya, nggak mungkin sama. Jadi saya agak berani kasih tips. Soalnya saya belum punya Oh, anak. oke, oke. Kalau saya udah Kalau punya dari anak, itu, Kak, kalau dari orang tua kakak ada nggak cara satu cara mendidik deh yang bikin kakak amazed banget? Wow, orang tua aku keren deh. cara cara ngedidik, abis saya itu nggak pernah ngebanding-bandingin anaknya. Abis saya tegas banget. Tegas parah. Tapi di balik ketegasan itu nggak pernah ngebanding-bandingin anaknya. Tapi diarahin. Contoh gini, dulu kakak saya itu empat-empatnya sudah hafal Quran dan saya belum. Itu di usia saya masih SMP. Habis saya gak pernah dalam artian secara langsung bilang, kamu gak malu sama kakak-kakak kamu? Kakak-kakak kamu sudah hafal Quran di usia yang masih belia. Kakak saya kan ada yang hafal umur 10, 11, 12, 13. Yang nomor 3 itu umur 10, yang nomor 2 umur 12 kalau gak salah 12. Yang enggak, yang kakak saya yang pertama itu kalau nggak salah hafal umur 12 atau 11. Yang kedua itu lebih muda 1 tahun. Yang kakak saya nomor 3 itu hafal umur 10. Kakak saya nomor 4 itu hafal umur 13 apa 12 gitu. Saya yang paling tua, usia 15 apa 16. Jadi dulu abis saya gak pernah, kamu tuh gak malu ya sama kakak saya, sama kakak-kakak kamu. Kakak kamu tuh benar-benar mereka udah hafal Quran semua. Gak pernah begitu. Palingan yang bikin saya malu sendiri malah. Bukan karena dibanding-bandingkan. Tapi ketika bertemu sama tamu, abis saya ini terbiasa untuk mendapatkan wasiat. Apa ya? Wejangan dari gurunya dulu. Kalau kamu nanti punya anak kamu hafal Al-Quran. Ceritakan kalau anak kamu hafal Quran. Itu termasuk daripada tahajud bin ni'mah. Menjelaskan kenikmatan kepada orang lain. Bukan dengan niatan sombong. Tetapi untuk memotivasi orang-orang tua yang lain agar mendidik anaknya agar bisa menjadi hafidhul Quran. Abis saya gitu. Anak saya alhamdulillah hafal Quran semua. Kakak-kakak saya dulu kan ada di luar negeri. Kakak-kakak saya dulu ada di luar negeri. Ada di Al-Azhar, sebagian ada di Makkah dulu waktu di awal-awal itu. Palingan gini, saya lagi duduk di sampingnya, di depan ada tamu. Anak saya alhamdulillah empat-empatnya sudah hafal Quran semua. Tinggal ini belum. Gitu. Tinggal ini belum. Gitu. Tinggal ini belum. Setiap ada tamu, tinggal ini belum. Tinggal ini belum. Saya ngerasa malu banget saya gak hafal Quran. Jadi didasari dengan malu itu di awal-awal, saya ngerasa gak enak, saya ngerasa gak nyaman. Akhirnya lama-kelamaan saya bilang sama Buya, Buya, saya mau ngafalin Quran. Nah, Buya,
Saya mau masuk. Jadi sama, jadi akhirnya rasa malu itu timbul dari diri saya, bukan karena habis saya banding-bandingin, bukan dengan keadaan terpaksa itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget nih. Wah, gak terasa nih Kak, udah ada di pertanyaan terakhir nih. Oke, amin. Nih, pertanyaan terakhir ini sebenarnya bukan dibilang pertanyaan, bukan sih ya. Ini lebih ke minta motivasinya dong Kak, buat kita semua sebagai Hmm? anak nih, ayo kita saling sharing aja, kita saling memberikan semangat kalau kita tuh bisa loh, kita bisa berbakti sama orang tua. Nggak perlu takut, nggak perlu malu, ataupun mungkin nggak perlu sungkan. Mungkin ada orang yang aku sungkan sama orang tua aku, jadi akhirnya mau ngomong maaf aja susah, mau ngucap kabar, mau tanya kabar ibu gimana atau ayah gimana, itu kadang-kadang susah banget gara-gara gengsinya. Nah, ini bisa nggak Kak kita kasih motivasi buat kita semua nih, biar nggak ada tuh rasa-rasa kayak gitu, jadi kita sama orang tua kita bisa memperbaiki hubungan. Mungkin banyak nih yang merasa hubungannya kurang agak renggang sama orang tuanya. Oke, kalau emang ngerasa sulit dan gengsi buat minta maaf, pertama sampai kapan akan gengsi? Itu, sampai kapan akan gengsi? Umur mereka tidak akan bertahan selamanya, gak ada bertahan abadi kan? Yakin, Benar. gak bakalan nyesel untuk kemudian hari. Yang pertama. Yang kedua, kalau emang sulit banget buat ngucapin maaf, minimal dibuktikan dengan tindakan. Kalau emang, aku gengsi banget gak sih kalau misal aku tiba-tiba minta maaf, kalau aku tiba-tiba begini dan begitu. Ya kalau Anda emang ngerasa gengsi untuk ngelakuin hal itu semua, maka buktikan dengan tindakan. Dalam artian, udah mulai jangan ngebantah lagi. Kalau disuruh-suruh langsung berangkat. Bahkan sebelum disuruh pun kalau bisa langsung berangkat. Orang tua butuh bantuan itu langsung datengin, samperin. Orang tua lagi nyapu atau apa langsung datengin, bantu nyapu. Jadi kalau emang sulit banget buat ngucapin maaf, ya ulangi dengan hal-hal semacam ini. Itu, wah simpel banget. Oh ya Kak, makasih banget nih. Oh ya kita udah ngobrol banyak sama Maiduma dari tadi. Kira-kira Kakak udah tahu belum Maiduma nih apa? Sharing-sharing Apa? boleh nih. Kita kenalan bareng nih. Boleh, boleh, boleh. Aku boleh kenalan ya Kak ya. Kita kenalan Asmaiduma tapi ya. As apa? Ini kan udah kenalan, Asmaiduma. Iya benar. Benar. saya dari tahun berapa? Oh Kakak kenal saya? Aku Wow, wow, kenal. wow, wow. Jangan, jangan Kak, jangan Kak, jangan Kak. Kita jangan buka rahasia dong Kak. Wais. Nanti banyak yang rame nih, tiba-tiba kan aku diserang nama netizen nih kan nggak enak nih Kak. Oke, lanjut. Aku mau ceritain tentang Maiduma nih Kak. Gak enak dari tadi kita udah 1 jam live bareng, tapi Kakak nggak tahu nih, nggak kenal Maiduma siapa ya. Maiduma tuh Ya, apa sih? man, Boleh ya man. sharing? Boleh, boleh banget. Nah, boleh banget. Nah, buat teman-teman followersnya Kak Husen semuanya dan Duma Friends. Nah, kalian pada kepo kan, dari tadi ini siapa sih Maiduma, Maiduma, Maiduma? Maiduma itu adalah aplikasi digital pertama di Indonesia buat kamu yang pengen banget umroh di usia muda. Nah, kadang-kadang gini ya Kak ya, orang mau umroh, mau. Kapan? Nanti deh, tunggu dulu, tunggu ada uang. Padahal kalau sumpamanya kita nabung 10.000 sehari kan bisa. Kadang-kadang kita bingung juga nabungnya. Mau travel, tapi mungkin kemarin ada kasus travel tidak amanah. Mau ke bank, ribet dan sebagainya. Nah, Maiduma ini aplikasi nabung pertama buat kalian yang pengen wujudin mimpi ke Tanah Suci. Jadi, buat kalian yang pengen, aku bismillahirrahmanirrahim pengen banget nabung ke Tanah Suci. Bisa banget pakai Maiduma. Apakah aman? Aman banget karena kalian punya nomor virtual akun kalian sendiri. Dan ini aplikasi jadi kalian bisa banget cek berapa banyak tabungan kalian. Tentunya nggak ada minimal. Jadi kalian mau setor 10.000 boleh, 20.000 boleh. Sebanyak apapun yang kalian mampu, kapanpun nggak ada masanya, mau diambil kapan-kapan bisa. Nah, tapi ini Hmm. bedanya kalau sama nabung di celengan ya Kak ya, kan kadang-kadang ada jajan enak nih, asik. Nah kalau di Maiduma kan insya Allah kalian bisa nabung, lillahi ta'ala bisa terencana juga. Jadi buat kalian yang pengen banget ke Tanah Suci cepet-cepet di usia muda apalagi, beli boba bisa, beli jajan Beli boba bisa, ikut flash sale, ikut flash sale sering. Nah kapan nih mau ngumpulin buat ke Tanah Suci? Kalau Nah, kadang-kadang kan banyak nih alasannya nih Kak, aduh tunggu nanti deh, tunggu ada uang. Nah kalau nggak dimulai-mulai, kapan nih kalian mau mulai? Nah, pakai ya hmm. aplikasi Badua. Nah, buat kalian juga
Oh, jadi buat nabung doang. Gimana cara nabungnya? Nah, buat kalian yang kepo-kepo, nih ada pertanyaan nih, Kak. Kalian bisa banget follow Instagram @maiduma_id dan DM kita. Nanti kita bakal bales gimana caranya untuk nabungnya dan sebagainya. Oh ya, untuk yang tadi sempat kelewat live-nya, jangan khawatir. Live ini bakal disimpan di maiduma_id. Jadi kalian yang pengen banget nonton siaran ulangnya, karena ini benar-benar ilmunya bermanfaat banget. Alhamdulillah, nanti langsung dilihat aja di Instagram Maiduma juga. Jadi auto follow, wah alhamdulillah auto follow harus nih yang buat pingin banget. Jadi nggak cuman buat kakak yang masih muda pingin umroh, bisa juga pingin ngumrohkan orang tuanya dan sebagainya, kalian juga bisa. Bismillah Uce, nanti kita umroh bareng sama keluarga ya. Tuh Kak diajak umroh bareng, mau nggak Kak tuh? Ya, Ada yang ngajak, ada yang ngajak umroh bareng tuh. ya, amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Wah, makasih Amin. banyak nih Kak Husen atas Oh, waktunya. Gimana nih? jadi jangan, Pendapatan Kakak tentang Maiduma gimana? jadi ini sebenarnya aplikasi yang keren banget. Saya baru tahu sebenarnya Hmm, Maiduma ini ada aplikasi. Soalnya saya kan di sini diundang sebagai apa narasumber. Jadi ketika bicara bener. Maiduma ini, jadi hakikatnya kita bisa bisa banget buat ngisihin 10.000. Batas minimal Bener. 6. Nggak ada. Kamu mau Nggak nabung berapa aja nggak ada, nggak ada. Tapi ada. kalau nggak ada. Tapi kalau biasanya di aplikasi ataupun kalau kita transfer batas minimalnya 10.000. Hmm. Kalau kita transfer kan batas minimalnya 10.000. Jadi kalaupun kalian pengen nabungnya 10.000 boleh. Adanya 10.000 Kak, nggak apa-apa daripada beli boba, beli pentol tiap hari kan. Mending Nah, nabung. Nanti nanti tahun depan tahu-tahu udah umroh kan enak. iya, dapat dapat atau dapat apa? Iya, bener banget. Ini aplikasi bagus banget, keren banget. Bener banget Kak. Soalnya Kita bisa kadang-kadang, kenapa Kak? Halo? semoga Suaranya yang terputus? ikut bisa bisa dapetin ya. Benar, 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 benar. Saya kita juga sadar Kak, kebanyakan kan umat Islam juga, alhamdulillah kita tersebar nih Kak, karena di basisnya aplikasi dan banyak banget orang Islam yang belum ada travel di beberapa daerah yang terpelosok gitu. Nah, kebanyakan dari mereka kesulitan nih kalau mau beribadah. Nah, karena berbasis digital, kita bisa banget nih, nggak cuman aplikasi digital yang sosmed aja ya, harus ada Iya, aplikasi digital buat ke tanah suci tentunya. biidznillah. Oke, ini Ya kakak. Allah. Oke. Wah, ini suaranya agak-agak terputus nih, Kak. Halo. Halo, halo. Oke. Wah, ada yang tanya nih. Iya, ini nggak riba. Alhamdulillah nggak riba ya. Uangnya kalian 10.000 tetap 10.000. Kita nggak akan lipat gandain jadi 10.250 enggak. Uang Nggak ada. kalian tetap nggak ada, nggak ada, Nggak ada nggak ada. Jadi nggak ada riba. Nggak ya? ada, nggak ada bunga, nggak ada bunga. Oh iya, Jadi mau aman aman. 10 tahun, jadi contoh kakak nabung nih, sekarang kakak nabung 10.000, terus kakak nabungnya 5 tahun lagi, ya tetap aja uang kakak 10.000, nggak akan nambah jadi 10.250 atau berapa, atau dipotong pajak, nggak ada. Oke, Oke, aman. aman. Oh, Kak, makasih banyak nih Kak udah mau ngeluangin waktu sama Maiduma. Sekali lagi terima kasih banyak udah mau sharing-sharing sama kita. Dan buat teman-teman semuanya, insya Allah buat yang kalian ketinggalan informasinya bisa banget ya kalian nanti lihat di Maiduma. Jadi video ini bakal diupload di situ juga. Oke, cara nabungnya gimana? Banyak banyak yang tanya cara nabungnya. Insya Allah ini kalau dilanjutin panjang nih, kasihan Kak Husennya nih. Insya Allah juga. Jadi kalian follow aja, udah follow Instagramnya dan nanti kalian bisa DM kita. Oke? Oke, biidznillah. Oke. Kak, makasih banyak sekali lagi. Mohon maaf udah mengganggu dan makasih banyak lagi ilmunya yang udah dikasih ke kita. Gratis lagi nih. Dah. Semoga sukses terus. Mohon maaf bila mungkin ada kata-kata yang tadi Iya. menyinggung kakak dan Saya juga. sebagainya. Iya. Terima kasih kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum teman-teman, seru banget kan tadi Duma Talk-nya. Nah, kita bakal ada terus-terusan Duma Talk. Jadi kalian harus pantengin terus Instagramnya untuk Duma Talk berikutnya. Kita bakal sharing banyak lagi tentang ilmu yang lain. Tentunya kita nggak akan berhenti di sini untuk kasih ilmu yang banyak buat kalian. Tentunya ilmu-ilmu yang keren juga. Nah, jadi yuk follow Instagramnya maiduma_id. Dan buat kalian yang kepo-kepo, bisa banget DM kita, nanti kita bakal jawab. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah datang ke Duma Talk hari ini.